Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufid Saiful Anam. Tempat tanggal lahir Purbalingga 03 November 2003. Alamat Desa Pagedangan RT 15 RW 07 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. NIM 214110402 Mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam kelas 1 PAIE. Pendahuluan, mengapa perlu ada moderasi Islam? Moderasi Islam sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi pada masa itu tidak dikenal dengan sebutan moderasi, akan tetapi dikenal dengan tawasud atau wasatiyah. Peristiwa yang mendukung adanya moderasi pada masa Rasulullah SAW ialah saat Nabi Muhammad SAW mengajak kaum Yahudi dan Nasrani untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan untuk membubarkan agama yang mereka anut. Hal ini terjadi pada saat ada pertemuan pada tiga agama di Madinah, yaitu Islam, Yahudi, dan Nasrani. Kemudian definisi pendidikan moderasi Islam. Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu mengedepankan pertengahan dalam mengambil sikap terhadap disparitas atau perbedaan yang ada di masyarakat. Islam mengajarkan sikap saling menghormati, toleransi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban. Moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yaitu kesedangan, artinya tidak lebih dan tidak kurang. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan moderation, yaitu sikap sederhana, sikap sedang. Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah, yang sepadan dengan kata tawasud, artinya tengah-tengah. Iktidal artinya adil dan tawasun artinya berimbang. Sedangkan moderasi Islam sendiri adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu mengedepankan pertengahan dalam mengambil sikap terhadap disparitas atau perbedaan yang ada di masyarakat sesuai dengan inti ajaran Islam dan juga fitrah manusia. Karena itu, umat Islam disebut dengan ummatan wasatan, yang berarti umat pertengahan. Adapun makna wasat ya secara istilah adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal-hal tertentu. Kemudian tujuan dan manfaat moderasi Islam. Moderasi beragama sangat penting karena kecenderungan cara pandang dan cara mengamalkan ajaran agama yang radikal atau ekstrim yang seringkali menimbulkan klaim kebenaran secara sepihak dan menganggap kepercayaan dan cara pandang yang paling benar dan sementara yang lain itu salah. Karena pada hakikatnya moderasi beragama merupakan suatu konsepsi yang dapat membangun sikap toleransi guna memperkuat kesatuan umat muslim. Dengan adanya sikap toleransi, maka setiap kelompok beragama dapat saling menghormati, menerima perbedaan, dan hidup bersama secara rukun dan damai antar kelompok beragama. Toleransi sendiri adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar individu ataupun antar kelompok beragama. Sikap toleransi beragama diantaranya seperti tidak memaksa orang lain untuk mengikuti cara pandang atau kepercayaan kita, tidak mencela atau menghina kepercayaan orang lain dengan alasan apapun. Landasan normatif moderasi Islam. Landasan normatif ialah landasan atau rujukan atau pegangan yang bersumber terhadap norma atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun pengertian dari landasan normatif pendidikan moderasi Islam ialah rujukan atau dasar yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan pendidikan moderasi Islam. Adapun beberapa landasan normatif yang digunakan dalam pendidikan moderasi Islam yaitu Al-Quran, hadis, dan sunnah Nabi Muhammad SAW, serta pendapat para ulama yang menjelaskan tentang pendidikan moderasi Islam.
Landasan normatif sangat penting dalam melakukan pendidikan moderasi Islam, karena gunanya landasan normatif dalam pendidikan moderasi Islam ialah supaya terdapat pendukung terjadinya pendidikan moderasi Islam. Karena pendidikan moderasi Islam berhubungan dengan sikap masyarakat dalam beragama, yaitu menumbuhkan sikap moderat, tidak berpihak terhadap siapa-siapa. Oleh karena itu, jika tidak ada acuan hukum atau sumber hukum dalam penerapan pendidikan moderasi Islam, maka dapat menimbulkan perpecahan antar sesama karena terdapat perbedaan antar sesama umat beragama, karena tidak adanya sikap moderasi yang dimiliki. Landasan historis moderasi Islam. Historis memiliki pengertian landasan historis. Historis memiliki arti sama dengan sejarah. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia WJS Warwadaminta mengatakan, sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau peristiwa penting yang benar-benar terjadi. Jadi yang dimaksud dengan landasan historis ialah landasan atau acuan suatu persoalan yang bersumber pada sejarah atau peristiwa yang sudah terjadi. Dan yang dimaksud landasan historis pendidikan moderasi Islam ialah peristiwa yang dijadikan acuan dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan moderasi Islam. Adapun peristiwa-peristiwa yang menjadi acuan pada pendidikan moderasi Islam ialah peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, dan peristiwa yang terjadi pada masa para ulama. Selanjutnya ada prinsip-prinsip moderasi Islam. Yang pertama ada tawasud, yang kedua ada tawasun atau keseimbangan, yang ketiga tasamuh atau toleransi, yang keempat iktidal tegak lurus. Penutupan dari penjabaran di atas, maka dapat diambil beberapa poin yang menjadi kesimpulan. Di antaranya ialah moderasi Islam sendiri adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu mengedepankan pertengahan dalam mengambil sikap terhadap disparitas atau perbedaan yang ada di masyarakat sesuai dengan inti ajaran Islam dan juga fitrah manusia. Moderasi Islam memiliki beberapa prinsip seperti tawasud, tawasun, tasamuh, dan iktidal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.